Sampurasun. Rames. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, coba lihat di samping kanan kiri ada sampah tidak? Yang ada di bawah kursinya, di bawah mejanya. Kalau kalian bawa makanan dari rumah, tolong jangan dibuang di mana saja ya. Tapi di sekolah atau kebetulan di kelas ini sudah disediakan ekobrik untuk penyimpanan sampah kalau kalian membawa makanan yang ada bungkusnya dengan pakai plastik. Silakan dibuang dulu. Yang bajunya belum rapi silakan dirapikan dulu. Sudah sarapan di rumah? Sudah. Bawa bekal nggak ke sekolah? Enggak. Harusnya bawa bekal ya, karena kita sampai siang. Jadi kalau seandainya kalian lapar nanti siang bisa membuka makanan yang kalian bawa dari rumah. Anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari materi yang akan kita pelajari sekarang, silahkan dipimpin doa dulu atau mendahului doanya. Siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Hari ini yang tidak sekolah siapa? Ada yang satu masuk semua hari ini? Masuk. Alhamdulillah masuk semua. Tapi ibu pengen mengabsennya ya. Maika hadir? Ya. Kalau perempuan jawabnya hadiroh. Kalau laki-laki cukup menjawab hadir. Arina hadiroh. Atofa hadiroh. Agus hadir. Alif Raihan hadir. Laura hadiroh. Intan hadiroh. Fajar hadir. Neni sekolah enggak Neni? Enggak. Kemana? Sakit atau apa? Ada keterangan enggak? Enggak ada. Nanti tidak ada keterangan kita anggap apa ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang konsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Tetapi sebelum ibu menyampaikan materi ini, ibu akan mengulas dulu materi minggu dulu ya. Kita telah mempelajari tentang puasa wajib. Masih ingat puasa wajib? Masih baru 1 minggu. Masih hangat ya kalau pas 1 minggu puasa. Apa itu puasa? Menahan diri dari ya 100 barat Anda. Apa katanya? Menahan diri dari nafsu juga
puasa itu diwajibkan bagi siapa? Umat Islam. Bagi umat Islam. Umat Islam yang masih kecil ataukah sudah balik? Balik. Nah, kalau sudah balik berarti sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Puasa. Puasa wajib itu ada berapa macam? Dua. Anda ada berapa macam puasa wajib? Agus ada berapa macam, Gus? Puasa wajib. Coba sebutkan. Yang kalian ketahui aja. Satu puasa apa? Ramadan. Puasa? Nazar. Puasa? Kodok. Puasa? Kifah? Jadi itu adalah hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Kifah juga wajib. Kodok juga wajib. Ya, satu lagi puasa nazar. Nazar itu adalah janji. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah atau seandainya contoh ada orang yang sakit, dia bernazar kalau sakitnya sembuh, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, Allah menyembuhkannya dari sakit, maka itu wajib dia membayar nazarnya itu puasa 3 hari berturut-turut. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua, menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. 3, menunjukkan contoh jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan. 3, merumuskan skema tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan. 5, mempresentasikan tentang jenis makanan yang halal dan yang haram. Makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan yang dibolehkan atau boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat. Pertama, halal. Artinya dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua, toib. Toib itu bagus, ya, bagus makanannya, bukan makanan yang busuk, bukan makanan yang sudah basi, yaitu mengandung nutrisi dan mengandung gizi serta menyehatkan tubuh kita. Jadi kalau seandainya makanannya tidak halal, tidak boleh kita konsumsi. Karena memang di dalam syariat Islam dijelaskan kita memakan makanan itu harus halal. Kedua, bagus atau toib, yaitu makanan yang memang mengandung nutrisinya cukup bagus, terus bergizi juga, menyehatkan kepada tubuh kita. Ya, tuh. Kedua, halal makanan. Halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya. Kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. 3, halal dalam proses pengolahannya. Nah, ini nanti contohnya. Sekarang kita kembali. Halal dari segi wujud atau zatnya. Jadi harus makanan yang wujudnya memang itu tadi menyehatkan, ya. Jadi ketika kita lihat makanan yang akan kita makan itu makanannya yang masih bagus, baru dimasak, ya, atau jenis makanan yang sifatnya tidak langsung dimasak, seperti pisang, buah-buahan, itu kan tidak perlu dimasak. Itu juga harus yang bagus, yang masih segar, jangan yang sudah busuk yang kita konsumsi. Apalagi sudah ada binatang-binatangnya yang ada dalam buah-buahan itu. Jadi harus masih segar yang masih kita bisa makan. Jadi kelihatan wujud bagusnya. Kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Kita juga kalau mau makan atau mengonsumsi makanan itu harus jelas kehalalannya. Ya, cara mendapatkan makanan yang kita akan konsumsi itu dari mana dapatkannya? Apakah kita dapat dari nyuri? Boleh tidak? Jangan, ya. Karena walaupun itu makanannya halal, tapi kita mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, yaitu hasil dari mencuri, maka otomatis menjadi haram kita konsumsi. Walaupun makanannya halal. Contohnya bala-bala. Bala-bala halal kan? Kalau
mendapatkannya hasil dari mencuri si bibi yang ada di luar sana, ambil tanpa dibayar, tanpa bilang dulu, atau tanpa meminta, karena kita tidak punya uang, maka menjadi haram makanan tersebut. Walaupun memang jenis makanan itu adalah halal, tetapi cara mendapatkannya karena kita salah, maka tetap menjadi haram. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Jadi pengolahan makanan yang akan kita konsumsi itu harus benar. Jadi jangan sampai proses pengolahannya makanannya halal, tetapi prosesnya jadi tidak halal karena apa? Mungkin dicampur dengan minyak babi, ya, atau hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama. Seperti atau mungkin minuman atau makanan yang kayak ada darah ular, ya, itu tidak boleh. Cara proses pengolahannya juga harus benar, harus halal. Barangnya halal, proses untuk pengolahannya juga harus halal, itu ya. Nah, ini contoh apa? Gambarnya menunjukkan apa? Orang-orang muslimah sedang mengkonsumsi makanan. Makanan yang ada di hadapannya halal atau haram? Halal. Tentu halal. Sayuran itu halal ya. Halal dikonsumsi sayuran itu. Dia sedang mengambil ikan yang ada di depannya. Itu adalah ikan juga sama, termasuk makanan yang halal. Nah, sekarang contoh jenis makanan dan minuman yang halal. Ini adalah makanan yang halal. Apa saja yang ada di sini? Paprika. Ini tadi nggak diedit dulu. Maaf ya. Terus ada ikan yang udah digoreng. Ada bakso, ya. Ada sate. Ada apa lagi? Ada sop sapi. Ya. Nah, itu adalah contoh makanan dan minuman yang halal. Ini terhalangi. Ada jus melon, ada jus stroberi, terhalangi oleh gambar ini. Gak apa-apa. Nah, sekarang contoh jenis makanan dan minuman yang diharamkan atau yang sifatnya haram. Gambar 1 menunjukkan gambar apa? Babi. Nah, babi apa itu? Babi guling. Kita boleh nggak mengkonsumsi? Tidak boleh, jelas itu haram ya. Maka kalau seandainya kita pengen mencoba, katanya daging babi itu enak. Kata orang-orang yang pernah mengkonsumsi, tetap jangan. Jangan pernah mencoba, karena Allah akan tidak ridho. Yang kedua, ini gambar apa nih yang di bawah? Snack. Seorang anak atau anak laki-laki yang sedang memakan kepala ular. Alhamdulillah. Ya. Jangan sampai dilakukan oleh kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Gambar ketiga, gambar apa? Ini adalah gambar whisky. Jenis-jenis minuman yang mengandung alkohol. Tidak boleh kita konsumsi karena ini akan mengakibatkan menjadi mabuk bagi yang meminumnya, mengkonsumsinya. Sedangkan orang mabuk itu tidak akan sadar. Gambar keempatnya apa? Bir bintang. Anggur, ya. Ini juga ternyata minuman yang diharamkan oleh agama. Jadi kita tidak boleh. Kalau ale-ale boleh? Boleh ya? Oki jelly drink? Boleh. Termasuk minuman air putih yang dibawa kalian dari rumah itu adalah minuman yang halal. Air teh halal, air sirup halal, pop es halal tidak? Banyak ya. Jadi minuman-minuman yang sekarang sudah dipasarkan, baik di pasar ataupun di warung-warung, kita bisa memilihnya mana yang halal dan baik atau kita konsumsi untuk diminum, mana yang tidak halal. Kita harus tahu makanan halal menurut wujudnya. Ini jadi diselang oleh gambar, padahal harusnya tadi di atas. Makanan halal menurut wujudnya, satu, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul. Kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Ini jangan, tidak boleh ya.
Ya, terus ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Jadi harus tahu wujudnya. Tadi penjelasan yang di atas ini. Sekarang makanan yang haram. 1. Semua makanan yang langsung dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dalam ayat tersebut makanan yang dinyatakan haram, ini tidak ditulis ayatnya. Nanti bisa dilihat di buku ya. 1 adalah bangkai. Bangkai apa yang diharamkan? Bangkai binatang yang kita temui itu haram, kecuali apa? Ikan sama belalang, itu halal walaupun sudah menjadi bangkai. Kedua apa? Darah. Darah manusia halal tidak? Haram, tetap tidak boleh. Darah binatang, darah manusia tetap haram, tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga, daging babi. Selain daging babi masih banyak ya, kayak ular, tikus, kepiting, banyak. Yang keempat adalah daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, itu juga haram. Atau ada juga yang lain selain hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, seperti hewan yang ditembak ya pakai panah, seperti orang memanah binatang di hutan terus sampai mati, tapi ketika memanahnya dia tidak menyebut nama Allah. Ketika sudah sampai panah ke tubuh si hewan yang dituju terus mati, dia konsumsi, maka itu hukumnya haram. Walaupun binatang yang di panah itu adalah binatang yang halal, tetapi karena memang tidak menyebut nama Allah, tetap tidak boleh dikonsumsi. Atau hewan yang tercekik oleh tambang, atau hewan yang ketabrak kendaraan, apa itu kereta ataukah mobil. Oke, selanjutnya minuman halal. Tadi makanan halal, sekarang minuman halal. Jenis-jenis minuman yang halal antara lain 1, tidak memabukkan. 2, tidak mendatangkan madarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. 3, tidak najis. Ya, minuman itu tidak najis. Alkohol najis tidak? Najis ya. 4, didapatkan dari cara yang halal. Jelas, bukan tajam. Demikian anak-anak sekalian, presentasi untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Bagaimana tentang tadi materi makanan yang halal dan yang haram, serta minuman yang halal dan yang haram? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih kalau begitu. Baik anak-anak sekalian, besok kita akan melakukan praktek ya. Praktek membuat minuman yang berasal dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu adalah bunga, kita bikin minuman itu dari bunga honje. Honje tahu honje? Tahu ya? Di belakang kantor guru itu ada tanaman honje. Insya Allah kita akan praktek membuat minuman dari bunga honje. Oke, siap? Siap. Untuk membuat minuman. Oke, itu saja. Ada yang mau tanya nggak? Kalau mau bertanya silahkan. Nah, silahkan. Ini ketua OSIS ya? Iya. Mangga. Izin bertanya, Silahkan. apa hukumnya ular yang dijadikan obat? Hukumnya ular untuk dijadikan obat. Baik, bagus pertanyaannya ya. Ada yang bisa menjawab atau mau menjawab pertanyaan dari temannya? Gus, bisa menjawab? Kenapa ular? Kan ular itu binatang yang diharamkan. Bagaimana hukumnya kalau ular itu dijadikan obat? Halal tidak atau boleh tidak? Di dalam Islam ada rukhsah, kebolehan. Kalau memang orang yang kena penyakit itu sudah tidak bisa diobati dengan obat yang lain, baik dari dokter
obat tradisional, berbagai macam obat sudah dia coba, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Maka satu-satunya jalan yang bisa menyembuhkan adalah dengan daging ular ataukah darah ular, itu halal. Tapi bukan untuk dikonsumsi selamanya, hanya sekedar untuk obat saja. Pada saat dia sakit, ketika sudah sembuh, stop. Tidak boleh melanjutkan mengkonsumsi ular. Itu mungkin ya jawabannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Anak-anak, karena hari ini Ibu sudah punya rencana mau praktek membuat minuman yang tadi Ibu sudah jelaskan dari bunga apa? Bunga honje. Ayo kita keluar untuk membuat minuman dari bunga honje. Silakan keluar semuanya. Adalah pohon kecombrang atau lebih dikenal dengan pohon honje. Ayo kita ambil bunga honje yang sudah ada. Yuk kita sekarang mulai membuat minuman dari pohon kecombrang. Semuanya, inilah hasil minuman dari bunga kecombrang yang barusan kita buat bersama-sama. Minuman ini halal ya, dan hasil dari kebun sekolah kita, yaitu dari dikaitkan dengan pembelajaran yang kita sedang laksanakan, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram. Ini adalah minuman yang sehat ya dan halal. Bagi yang suka silahkan mencicipinya. Itulah pembelajaran hari ini. Bukan sekian. Kami segenap guru beserta siswa-siswi SMK Negeri 1 Jatiluhur ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.